Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga pagi hari Anda senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Bagir Isa Al-Kaf. Ada Ondi kameramen dan juga Anis Mualim di meja operator. Dan ikhwan akhwat, alhamdulillah hari ini berkesempatan membersamai kita Ustadz Hussein bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi barusan sudah berenang olahraga, udah segar sepertinya nampaknya Ustadz ya. Insyaallah Allah jaga terus kesehatan Ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, hari ini kita akan membahas pemahaman terhadap surat Al-Bayyinah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Bayyinah. Apa makna Al-Bayyinah? Nanti kita dengarkan sama-sama penjabaran dari Ustaz Hussein bin Hamid Alatas. Namun sebelumnya ikhwan akhwat, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga berkat bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah berikan hidayahnya, Allah tanamkan taufiknya ke dalam hati kita ikhwan akhwat, dan Allah berikan kita kemudahan langkah, kemudahan perilaku kita. Allah tuntun kita supaya kita bisa mengikuti jejak Al-Bayyinah. Masya Allah. Tema yang akan kita bahas pada hari ini membahas memahami surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah sendiri bermakna, kalau bahasa Inggrisnya ini, the clear proof. Masya Allah. Apa itu maksudnya adalah bukti yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala memaparkan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui satu makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membersamai beliau adalah kitab Allah atau kitab tuntunan, berisi tuntunan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berpanjang kata ikhwan akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Hussein bin Hamid Alatas. Kepada beliau dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina.
Amma ba'du ya ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Ustadz Isa bin Ahmad Taufik yang menemani kita pada dialog pagi ini, Ondi, beserta seluruh kerabat kerja di studio, keluarga besar Radio Silaturahim, begitu pula akhwat kita yang sedang melakukan pelatihan, seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh anak bangsa kita yang berasal dari ayah ibu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, penyayang, yang maha tahu lagi maha bijaksana, tidak meninggalkan kita di atas muka bumi tanpa penerangan dan petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan kita di muka bumi sebagai khalifahnya, menjadikan kehidupan ini sebagai ujian bagi kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala utus Rasulnya, turunkan kitabnya untuk menerangkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Siapa yang mentaati Allah, beriman kepadanya, mengikuti petunjuk Rasulnya dan kitabnya, Allah janjikan bagi mereka keselamatan, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dalam kehidupan yang berbeda keadaannya dengan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia bagaimanapun indah sempurnanya tak mungkin dapat dibandingkan dengan kehidupan akhir yang Allah sediakan bagi mereka yang lulus dan sukses dari ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia ini. Setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah, mereka membawa bukti kebenaran mereka. Mereka membawa bukti kebenaran mereka. Mereka membawa bayinah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau mereka datang mengaku sebagai seorang nabi atau rasul tanpa bukti, dengan sendirinya manusia akan beralasan di hadapan Allah, ya Allah, bagaimana kami yakin bahwa dia adalah utusanmu? Bagaimana kami akan dapat menerima menyambutnya sedangkan dia tidak membawa bukti dari sisi engkau bahwasanya dia merupakan seorang rasul yang kau kirim di tengah-tengah kami. Dan ini bukan hanya berlaku untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah selalu membawa bukti dari sisi Allah. Sebagai contoh, yang Allah kisahkan mengenai Nabi Allah Saleh yang diutus di tengah-tengah kaum Thamud. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Hadhihi naqatullahi. Dan kepada kaum Thamud kami telah mengutus salah seorang dari saudara mereka. Itu orang yang berasal dari mana? Dari kaum mereka yang mereka kenal pribadinya, kejujurannya, kebersihan hidupnya. Dia berkata dan menyeru di tengah-tengah mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selain daripadanya. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Telah datang kepada kalian bayyinah, bukti, argumen yang jelas, yang terang benderang dari Tuhan kalian. Hadhihi naqatullahi ayatan lakum. Hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adabun alim. Ini seekor onta yang langsung yang langsung ditangani oleh Allah, bukan lahir dari rahim seekor onta, tapi lahir dari sebuah batu. Sebagaimana permintaan mereka yang menuntut kepada Nabi Allah Saleh, kalau dia seorang Nabi dan Rasul, buktikan Allah kuasa untuk melahirkan seekor onta dari sebuah batu. Allah penuhi permintaan mereka. Hadhihi naqatullah, ini onta. Kita tahu bahwa seluruh onta merupakan
onta yang diciptakan Allah. Tapi ini secara istimewa, bukan melalui cara yang biasa, tapi melalui cara yang luar biasa. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini merupakan bukti akan kebenaran Nabi Allah Saleh sebagaimana yang kalian minta. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Biarkan dia makan dari bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in. Jangan kalian ganggu, ya. Wala fadaruha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Kalau kalian lakukan, kalian akan terkena azab yang pedih. Ini merupakan bukti yang Allah berikan kepada apa? Kepada kaum Nabi Allah Saleh, sebagaimana yang mereka inginkan. Ternyata begitu Allah kabulkan permintaan mereka, sebahagian besar dari mereka menolak untuk beriman, bahkan mereka membunuh unta tersebut yang mengundang adab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kepada kaum Syuaib, wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Kepada kaum Madian Allah utus saudara mereka yang bernama Syuaib. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembah Allah, jangan kalian menyembah selainnya, karena tidak ada Tuhan selain dari Allah. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Telah datang bukti argumen yang jelas dari sisi kalian. Telah datang bukti yang jelas bagi kalian dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga berkaitan dengan Musa alaihi salatu wassalam. Pada surat Al-A'raf Allah berfirman, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa ila qaumihi ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina." Tsumma ba'atsna min ba'dihim, kemudian kami mengutus setelah mereka. Maksudnya setelah apa? Setelah Nabi Allah Nuh, setelah Nabi Allah Hud, setelah Nabi Allah Saleh, kemudian Syuaib, Lut, Allah Subhanahu wa ta'ala utus setelah mereka Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Thumma ba'athna min ba'dihi Musa bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, ila fir'auna wa mala'ihi, kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya. Fadhalamu biha, ternyata mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan mengingkari ayat-ayat yang disampaikan oleh Musa alaihi salatu wassalam. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, lihatlah bagaimana akibat yang diterima oleh mereka-mereka yang melakukan kerusakan. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Dan Musa berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, aku adalah seorang rasul yang datang dari sisi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Haqiqun ala alla aqula 'alallahi illal haq. Merupakan satu keharusan atas diriku untuk tidak berbicara atas nama Allah kecuali yang hak. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum. Aku telah datang membawa bayinah dari Tuhan kalian. Farsil ma'iya bani Israel, maka kirimkan, lepaskan Bani Israel untuk apa? Bebas bersama-sama aku. Jangan lagi menganiaya mereka. Kita lihat bahwasannya Musa diutus oleh Allah ke tengah kaumnya, begitu pula kepada Fir'aun dengan membawa bayinah. Bukti-bukti yang ditunjukkan, baik dalam bentuk mukjizat, begitu pula kitab Taurat yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi setiap Nabi diutus oleh Allah selalu membawa bukti, bayinah dari sisi Allah, sebagaimana yang terjadi pada Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan bukti-bukti yang begitu banyak akan kebenarannya, bahkan dari mulai masa dia dilahirkan. Dia bersaksi di tengah mereka, berbicara pada saat dia masih bayi yang tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan dari Allah. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya
yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Begitu pula dalam suratul Imran Allah jelaskan, idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Ketika malaikat datang kepada Sayyidah Maryam, wanita suci yang mengabdikan hidupnya untuk Allah dan tidak pernah terjamah oleh tangan-tangan kotor, bahkan jauh dari pandangan mata-mata yang kotor. Malaikat berkata bahwa Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu wahai Maryam, bi kalimatin, dengan kalimat dari Allah, kun fayakun, Allah menganugerahkan kamu seorang anak yang bernama Al-Masih Isa ibnu Maryam. Dia bukan lahir sebagaimana lahirnya ya, anak manusia secara umum melalui hubungan antara pria dan wanita yang telah berpasangan, tapi lahir hanya dari seorang wanita untuk membuktikan kekuasaan Allah yang mutlak. Lahir dari kalimat Allah, kun fayakun. Wajihan fid dunya wal akhir, orang yang berkedudukan yang mulia di dunia dan berkedudukan mulia di hari akhirat nanti. Wa minal muqarrabin, dan dari hamba-hamba yang didekatkan kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menggambarkan kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dia dapat berbicara kepada manusia bahkan dalam gendongan. Begitu pula saat dia dewasa nanti. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, dan dia termasuk dari hamba-hamba Allah yang saleh. Sayyidah Maryam terkejut. Dia bertanya, qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan seorang anak sedangkan saya tidak pernah disentuh oleh seorang manusia. Maksudnya apa? Tidak pernah digauli. Bagaimana saya akan melahirkan anak? Dijawab oleh Allah, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan sebagaimana yang dikehendaki. Allah tidak terikat oleh hukum dan aturan serta hukum sebab dan akibat yang dibuat oleh Allah. Karena sebab dan akibat semua kembali kepada kehendak Allah. Oleh karena itu kamu tidak perlu heran, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Idza qada amran, bila dia menentukan sesuatu, idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Cukup baginya mengatakan kun fayakun. Lalu disebutkan bayinah dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia seorang nabi dan rasul. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israil anni akhluqu lakum minat tin ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Allah jelaskan di sini bagaimana bukti-bukti yang ditampilkan oleh Isa alaihi salatu wassalam di hadapan kaumnya. Dia Rasul dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan kepada mereka bahwasannya apa? Aku menciptakan dari apa? Dari tanah lempung seekor burung atau berbentuk seekor burung, kemudian aku tiupkan kepada burung tersebut yang selesai diciptakan, maka dia berubah menjadi seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga aku menyembuhkan orang-orang yang buta semenjak lahir. Begitu pula orang yang sopak atau belang juga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga aku menghidupkan yang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Aku juga memberitahukan apa-apa yang kalian simpan di rumah kalian, yang kalian sembunyikan di rumah kalian, aku sebutkan satu persatu, ya. Juga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan mukjizat yang menjadi bayyinah, bukti akan kebenaran bahwa beliau seorang nabi dan seorang rasul. Jadi tidak ada seorang pun dari mereka yang datang mengaku sebagai seorang nabi dan rasul kecuali dengan membawa bayyinah, bukti yang terang yang tidak meragukan sedikit pun. Nah, pada pagi hari ini bersama-sama insya Allah kita akan merenungkan suratul Bayyinah. Suratul Bayyinah menerangkan bukti kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahwasannya para ahli kitab, baik orang-orang Yahudi maupun Nasrani, mereka tidak akan bergeser dari pendirian mereka. Tidak akan bergeser dari keyakinan mereka dan apa yang mereka amalkan dari tuntunan agama kecuali dengan kedatangan bayyinah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayyinah yang mereka maksudkan di sini seorang rasul yang membacakan lembaran-lembaran kitab yang disucikan, artinya yang terjamin kesuciannya. Nah, suratul Bayyinah sebagian ada yang mengatakan bahwa dia surah Makkiyah, tapi kalau kita lihat dari keterangan yang terdapat dalam surah ini, kita condong dengan pendapat jumhur ahli tafsir yang mengatakan bahwa dia merupakan surah Madaniyah. Karena di sini menyinggung para ahli kitab. Kita tahu bahwasanya di Mekah tidak terdapat ahli kitab. Ahli kitab terdapat di kota suci Madinah, baik orang-orang Yahudinya ya, maupun sebagian orang Nasraninya. Allah berfirman setelah kita bersama-sama membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sekali-kali orang-orang yang ingkar, yang kafir dari para ahli kitab. Begitu juga orang-orang yang kafir dari kalangan musyrikin yang bukan berasal dari ahli kitab. Mereka bersikukuh tidak akan bergeser dari pendirian mereka, keyakinan mereka, dan tuntunan agama yang mereka ikuti selama ini hingga datang bayyinah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang Rasul dari sisi Allah yang membacakan lembaran-lembaran kitab yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fiha kutubun qayyimah. Lembaran-lembaran kitab yang disucikan, di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan ayat yang benar-benar lurus, ya, yang berisikan sistem nilai yang lurus yang akan meluruskan kehidupan manusia. Kata qayyimah di sini ya, diambil dari kata apa? Diambil dari kata qama yaqumu. Qayyimah merupakan apa? Merupakan qayyimah, kalau qama yaqumu berarti tegak dan berarti juga apa? Berarti tegak dan lurus ya, atau tegak lurus. Nah, kalau qayyimah di sini menunjukkan arti meluruskan. Di samping lurus ya, juga dia meluruskan. Artinya tidak terdapat kebengkokan dalam kandungan kitab tersebut sebagaimana dalam suratul Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab, Alkitab kepada hambanya dan tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Bagaimana mungkin dia akan bengkok sedangkan dia datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwasannya bukti kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita adalah Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi sepanjang perjalanan Nabi. Nabi selalu membacakan Al-Quran di tengah umatnya,
menerangkan Al-Quran bagi mereka. Tidak pernah sekejap pun Nabi mengabaikan tugas ini. Oleh karena itu dalam surat Abasa, Allah berfirman, mengingatkan peran Nabi kita Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Datang untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, bukan untuk memaksakan mereka beriman kepada Allah. Tugas Nabi menyampaikan risalah Allah, kalau diterima untuk kebaikan mereka, kalau ditolak berarti peran Nabi telah selesai. Tapi dengan membacakan kitab Allah, bukan dengan membacakan lainnya. Oleh karena itu Allah berfirman, kala Rasul tidak perlu memaksakan diri. Kalau mereka tidak mau mengambil pelajaran, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya bicarakan, kamu tidak perlu memaksakan diri. Innaha tadhkirah, tugas yang kamu emban wahai Rasulullah adalah memberikan peringatan. Faman syaa dzakara, barang siapa yang ingin mengambil pelajaran dan peringatan, dia bisa belajar dari mana? Fi suhufim mukarramah, dari lembaran-lembaran yang dimuliakan oleh Allah. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan kedudukannya, yang tak dapat dibandingkan dengan kitab-kitab dan pengetahuan yang lain. Mutahharah, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biaidi safarah, yang dibawa diantarkan oleh para duta. Duta dari malaikat Jibril, duta dari kalangan manusia Nabi kita Muhammad SAW. Kiramim bararah, duta-duta yang diutus oleh Allah ini benar-benar duta yang mulia dan betul-betul berbakti patuh kepada Allah. Mereka tidak menambahkan dan tidak mengurangi sesuatu dari pesan Allah. Ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan dengan perantaraan kitab ini. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Di sebuah kitab yang kami turunkan padamu wahai Rasulullah agar kamu mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang dengan bantuan Alkitab ya Allah. Nah sekarang kalau kita memahami ayat-ayat ini, memahami juga bayinah yang dimaksudkan adalah Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, itu Rasul dari sisi Allah yang membaca lembaran-lembaran yang disucikan. Nah kita bertanya, sudahkah para ulama kita yang mengaku sebagai penyambung lidah Rasul, yang melanjutkan misi Rasul, sudahkah mereka melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasul? Membacakan ayat-ayat Alkitab yang disucikan dan dimuliakan di tengah-tengah umat manusia. Kalau mereka membacakan yang lain, hujjah Allah belum sampai pada mereka. Berarti manusia belum menerima bayinah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Kalau sampai masyarakat tidak memahami kitab Allah karena pengabaian dari ulama, maka sebelum mereka ditanya oleh Allah, Allah akan bertanya pada para ulama. Sebelum mereka masuk ke dalam api neraka, maka para ulama yang mengabaikan kewajiban mereka yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Selama ini kita disibukkan oleh pertentangan, perselisihan di antara para ulama, disibukkan dengan perbedaan mazhab, kelompok dan golongan, kita dilupakan dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tegaskan di sini ya, bahwasannya orang-orang Yahudi maupun Nasrani, begitu pula orang-orang musyrik di Mekah, kaum musyrikin di Mekah, mereka tidak akan bergeser dari pendirian mereka, dari apa yang mereka yakini, sampai datang bayinah dari sisi Allah. Bukti yang jelas dan terang benderang, itu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, seorang Rasul dari sisi Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah, bukan hanya sekedar lembaran ya, yang disucikan, tapi di dalamnya terdapat bimbingan tuntunan yang benar-benar lurus dan meluruskan kehidupan mereka. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Apakah mereka menepati janji mereka setelah datangnya Rasul yang membacakan kitab Allah? Ternyata janji mereka tidak mereka penuhi. Kenapa? Karena yang dibawa Rasul tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Lalu Allah terangkan, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah.
dan tidak terjadi pertentangan perselisihan di antara para ahli kitab kecuali setelah datangnya al-bayyinah kepada mereka. Setelah datang penjelasan bukti yang begitu gamblang, mereka berselisih dan bertentangan. Kasus yang dialami orang Yahudi Nasrani dulu sama dengan apa yang kita alami saat ini. Bukan tidak jelas tuntunan Allah dalam kitabnya, bukan tidak jelas misi yang dibawa oleh Rasul, bukan tidak jelas agama Allah Subhanahu wa taala bagi kita, tapi kita terbawa oleh hawa nafsu kita, terbawa oleh fanatisme kita, hanyut meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, di mana kita lebih membela fanatisme kita, kelompok kita maupun golongan kita atau madhab kita daripada Allah, Rasulnya dan ajarannya. Jadi tidak terjadi pertentangan di antara para ahli kitab kecuali setelah datangnya al-bayyinah. Dalam surat Al-Imran, inna dina indallahil Islam. Din yang diakui, agama yang datang dari Allah. Maka dari kita sebagai hamba, ya, yang mengikuti ajaran yang benar adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Islam itu merupakan ajaran yang mengajak kita berserah diri kepada pencipta kita, kepada Rabbus samawati wal ardh. Jadi agama yang diterima adalah agama yang dasarnya berserah diri kepada Allah yang bernama Islam. Itu yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Kemudian wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi pertentangan di antara para ahli kitab melainkan setelah datangnya ilmu, setelah datangnya bayyinah yang jelas. Bukan karena kegelapan, kesamaran, keraguan-raguan, tapi setelah datangnya petunjuk dari Allah. Baghyan bainahum, di mana mereka meninggalkan kitab Allah, keridhaannya dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Ini merupakan keterangan dari Allah yang menjelaskan sebab perpecahan, pertentangan di antara kaum muslimin, begitu pula di antara para ahli kitab, adalah mengikuti hawa nafsu. Maka tak heran Nabi mengatakan salas muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan. Yang pertama hawan muttaba. Itu hawa nafsu yang diikuti. Yang membuat orang dibutakan oleh fanatismenya, kecintaan, oleh kebencian, oleh permusuhan, oleh kecintaan terhadap dunia ini, walaupun tahu kebenaran tapi ternyata mereka ingkari, seperti firman Allah wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari kebenaran yang jelas padahal hati mereka betul-betul yakin karena terbiasa melakukan kezaliman dan bersikap sombong di atas muka bumi. Dalam ayat yang lain, fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sebenarnya mereka tidak mendustakan engkau wahai Rasulullah, tapi orang yang zalim bagaimana? Orang yang zalim mengingkari ayat-ayat Allah karena ayat-ayat Allah menghalangi mereka berbuat kezaliman. Nah, selanjutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Sesungguhnya mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk mengabdikan hidup mereka kepada Allah dengan betul-betul murni. Dengan betul-betul memurnikan pengabdian mereka kepada Allah. Begitu mereka mengabdi kepada Allah dengan penuh ketulusan kemurnian, maka dengan sendirinya mereka akan bersatu secara otomatis. Kenapa? Karena kalau disatukan oleh tujuan yang sama dengan penuh ketulusan, mana mungkin mereka akan berselisih. Tapi walaupun mereka berasal dari guru yang sama, mempelajari juga materi yang sama, tapi mereka tidak betul-betul memurnikan pengabdian mereka kepada Allah, dengan mudah syaitan memecah belah mereka karena kepentingan-kepentingan dunia, karena fanatisme dan lain sebagainya. Jadi Allah menerangkan sesungguhnya mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan pengabdian mereka semata-mata kepada Allah. Murni ini bermakna juga bebas dari keterpaksaan ya. Ya, otomatis agama sama sekali tidak menginginkan kita memaksakan orang lain untuk menerima kebenaran. Ya. Allah ingin kita di saat menerima kebenaran atas dasar ilmu. Oleh karena itu Allah perintahkan Rasulnya mengumumkan qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakan ini jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, dengan membuka fikiran mereka dan akal mereka, bukan membeo.
Betul nggak? Bukan membeo. Jadi Allah tegaskan di sini bahwasanya Allah ingin dari hamba-hambanya mengabdi kepadanya dengan penuh ketulusan. Di saat mereka dengan tulus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menundukkan hawa nafsu mereka. Karena apa? Karena ingin memurnikan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mensyukuri perbuatan mereka. Asy-Syakur yang Maha Penyukur akan betul-betul membalas kebaikan mereka dengan apa? Dengan balasan-balasan yang tak terbayangkan dalam benak kita. Bukan karena Allah diuntungkan, tapi Allah melihat hambanya ini betul-betul bersyukur padanya, yang diciptakan menerima nikmat karunia-Nya, ternyata tidak memalingkan wajahnya kepada yang lain, tapi mereka hadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan Hanifah atau Hunafa jamaknya. Jadi mereka tidak diperintahkan ya, kecuali untuk mengabdikan hidup mereka kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka semata-mata hanya teruntuk Allah. Hunafa dengan lurus, tidak lagi memalingkan wajah mereka ke kanan maupun ke kiri, tapi mereka hadapkan wajah mereka kepada Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Lalu secara khusus Allah menyebutkan dua jenis ibadah pengabdian yang Allah cintai. Yang pertama, mendirikan salat. Di saat mereka mendirikan salat, maka hati mereka akan selalu terhubung dengan Allah, terikat dengan Allah. Sedangkan wa yuqimus shalah, mereka wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, ini akan betul-betul memelihara hubungan yang amat indah dengan sesama mereka yang kaya, ya, membantu mereka yang miskin, yang lemah, yang berilmu, menzakatkan ilmu mereka, membantu mendidik orang-orang yang bodoh. Yang kuat juga berzakat. Bisa mereka tidak punya uang, tapi dengan kekuatan mereka, mereka berzakat dengan melindungi orang-orang yang lemah dan tertindas. Jadi setiap orang bersedekah sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi Allah sebutkan dua amal secara khusus, karena dua amal ini merupakan amal yang amat dicintai Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, menjaga hubungan mereka setiap saat, setiap waktu bersama Allah, dan mengeluarkan zakat. Mereka lakukan semata-mata karena Allah, bukan bentuk penindasan dan eksploitasi atau untuk tujuan-tujuan kampanye. Tapi betul-betul mereka mengeluarkan zakat karena mereka lakukan semata-mata apa? Betul-betul dengan mengharapkan ridha Allah. Mereka bersihkan hati mereka dari tujuan-tujuan selain Allah. Ini yang akan menyuburkan keimanan, ketakwaan dalam sanubari mereka. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama pedoman hidup yang benar-benar lurus dan meluruskan. Dinul qayyimah, ya, kita lihat di sini ya. Al-qayyimah, kalau kembali kepada din, seharusnya al-qayyim. Betul enggak? Tapi di sini ada yang tidak disebutkan. Din al-qayyimah maksudnya apa? Asy-syariah al-qayyimah. Artinya din yang berisikan asy-syariah al-qayyimah.